Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Masril. Sejatinya saya sebenarnya lulus secara administratif itu di angkatan ke-9. Tetapi memang rezekinya pendidikan itu baru terlaksana di angkatan ke-11. Baik. Pada video singkat ini, izinkan saya menyampaikan apa yang saya pahami tentang pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan nasional kita. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan. Jadi pendidikan itu menjadi tempat di mana budaya itu bisa berkembang karena dia bisa terus-menerus dan dia juga tidak akan punah. Nah, pendidikan di mana tempat kebudayaan itu akan bisa berkembang. Nah, karena kebudayaan itu dia bersifat turun-temurun, maka kebudayaan itu pula yang akan membentuk karakter seseorang, membentuk perilaku seseorang di masa yang akan datang. Nah, jika kita ingin negara kita itu memiliki peradaban yang bagus di masa akan datang, atau barangkali menjadi negara yang maju, maka pendidikan inilah sebagai kuncinya. Nah, ya hal yang terpenting yang tidak bisa kita lepaskan dari pendidikan adalah adanya di sana guru. Gitu. Jadi guru sejatinya ketika dia mengajar di kelas, tidak hanya sebatas dia menyampaikan pengetahuan, tidak hanya sebatas dia memberikan ilmu secara profesional apa yang dia miliki, tetapi lebih dari itu. Apa yang dia sampaikan selain pengetahuan, yaitu dia membentuk sebuah kebudayaan. Sebuah kebudayaan yang positif kepada anak didiknya. Sehingga di masa yang akan datang, anak didik kita ini tidak hanya memiliki pengetahuan yang cemerlang di kepalanya, tetapi dia juga memiliki karakter dan budaya yang sangat kuat melekat pada dirinya, walau dimanapun nantinya dia berada. Oleh karena itu, pendidikan sejatinya juga sama halnya dengan kebudayaan. Dia tidak boleh statis. Artinya apa? Berada di tempat yang sama dalam waktu yang lama. Dia harus dinamis. Harus dinamis artinya ada perubahan. Dia akan bisa berubah sesuai dengan kodrat zaman, bisa berubah sesuai dengan kodrat keadaan alam di mana seseorang itu berada. Inilah kebudayaan. Mengenai hal ini, izinkan saya menyampaikan satu atau mengutip dari kata Bapak Iwan Sahrir. Beliau mengibaratkan mengenai ketidakdinamisan daripada pendidikan ini ibaratnya sebuah tata surya, di mana tata surya itu ada porosnya. Dan porosnya itu memiliki banyak planet. Planet ini juga memiliki orbit atau tempat di mana dia berputar terus-menerus yang otomatis berbeda juga dengan planet-planet yang lain. Nah, planet-planet yang lain mungkin barangkali ada yang kencang, ada yang lambat. Ada yang tidak terlalu kencang dan sedang. Dan memang ini adalah kodrat alam. Kodrat alam ini memang Tuhan Sang Pencipta sudah menciptakan sedemikian rupa kita ini memang beragam gitu. Nah, sejatinya kita sebagai seorang guru akan menemukan keberagaman ini dalam peserta didik kita. Jadi kita menemukan ada anak yang memang memiliki kemampuan dan kelebihan di satu bidang, tetapi dia ternyata tidak begitu bagus di bidang lain. Tetapi inilah pekerjaan seorang guru untuk bisa memaksimalkan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita sehingga dia menjadi seseorang yang luar biasa, seseorang yang bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk sekeliling dia, bahkan nantinya bermanfaat untuk negara dan dunia sekalipun itu akan membutuhkan dia di kemudian hari. Nah, mengingat keberagaman siswa kita yang begitu banyak, yang memiliki karakter juga yang tidak sedikit, nah kita sebagai guru dalam filosofinya Ki Hajar Dewantara itu harus mengedepankan satu hal yang paling penting, yaitu adalah nilai kemanusiaan.
nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi, di mana kita mendekati, di mana kita membimbing anak-anak kita, yang barangkali siswa ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kita harus memberikan rasa kemanusiaan yang tinggi kepada mereka, sehingga mereka tumbuh menjadi insan-insan yang merdeka dalam artian positif. Nah, guru penggerak yang luar biasa, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Indonesia? Ada satu kata yang sangat mengena sekali dalam diri kita sampai hari ini, yaitu pendidikan itu adalah perubahan. Di dalam konteks perubahan yang dimaksudkan di sini, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa ada setidaknya 3 kerangka dalam perubahan tersebut. Kerangka yang pertama adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan, kalau kita melihat tayangan video pada Bapak Iwan Syahrir, itu ada 2 kodrat alam. Kodrat keadaan tersebut. Pertama adalah kodrat alam. Yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam ini disampaikan bahwa di mana di Indonesia kita memiliki keberagaman secara geografis, ya. Orang yang tinggal di pinggir laut, di pinggiran pantai, dengan orang yang berada di pegunungan, dataran tinggi, itu pasti memiliki kodrat alam yang sangat berbeda. Karena tantangan hidup mereka juga berbeda. Jadi biarlah mereka melewati tantangan hidup mereka itu dengan baik. Nah, inilah yang menjadi kerangka satu ketika kita mau melaksanakan pendidikan yang tadi kata kuncinya adalah berubah. Maka ada kerangka yang harus kita ingat. Di sana ada satu titik yang namanya kodrat alam. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman adalah di mana suatu perubahan itu sesuai dengan keadaan zaman di mana seseorang itu dibesarkan, ya kan? Kalau kita melihat video pendidikan di zaman kolonial tadi di sebelumnya, kita melihat bagaimana zaman itu sangat jauh berbeda dengan zaman kita, ya. Di mana zaman waktu itu cukup membaca dan menulis, karena itu juga barangkali kepentingannya terhadap penjajah. Tapi saat ini tidak cukup. Apalagi di zaman 4.0, ya, revolusi industri 4.0, kita membutuhkan bukan hanya itu, tapi kita dibutuhkan banyak sekali kolaborasi kritis dalam memecahkan satu masalah, dan banyak hal lain yang memang dibutuhkan pada zaman ini. Dan ini adalah termasuk ke dalam kodrat zaman. Jadi kalau kita bisa meminjam juga satu perkataan Imam Ali bin Abi Thalib yang sangat luar biasa. Dia mengatakan, janganlah kamu mengajari anakmu seperti kamu dahulu diajari oleh ayahmu, gitu. Jadi kita ini menyesuaikan, karena tantangan kehidupan peserta didik sekarang dengan yang dulu pada masa kita sekolah itu sangat berbeda. Ini termasuk dalam kodrat zaman. Kemudian kerangka yang kedua tadi adalah kodrat keadaan, sekarang adalah kerangka kedua itu adalah prinsip perubahan. Jadi perubahan itu memiliki prinsip. Sesuai dengan teori yang saya baca, setidaknya ada tiga prinsip perubahan. Pertama adalah kontinuitas. Kemudian yang kedua adalah konvergensi. Kemudian yang ketiga adalah konsentris. Ya. Kalau berbicara yang pertama itu adalah continue. Continue artinya adalah berkesinambungan. Jadi kita ketika melihat sejarah ke belakang, bukan berarti itu hanya semata-mata untuk hiburan, tetapi kita memetik, kita merefleksikan, kita melihat bagaimana nenek moyang kita dahulu bisa berubah, kita melihat dan kita pelajari, kita kritisi, kemudian kita ambil hikmahnya, kemudian kita berikan sentuhan-sentuhan yang positif di masa yang akan datang, di saat ini dan masa yang akan datang. Ini adalah continue, terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah konvergensi. Kalau konvergensi adalah ada satu prinsip yang nggak boleh kita lupakan ketika ada perubahan,
Perubahan itu di mana harus menguatkan nilai rasa kemanusiaan. Bukan hanya menekankan kepada pikiran, tetapi juga menekankan kepada peningkatan nilai rasa kemanusiaan. Kemudian yang ketiga adalah konsentris. Kalau konsentris adalah di mana kita selalu dalam prinsip perubahan itu memiliki dan memahami dan mengedepankan selain rasa kemanusiaan juga mengedepankan adanya penghargaan terhadap keberagaman. Apalagi kita Indonesia yang memiliki banyak keberagaman yang barangkali kita nggak bisa menghitungnya. Menghitung dalam artian konteks yang di atas kertas gitu. Karena memang banyak kali dialeknya beragam, cara dia memandang hidup, cara dia belajar, cara dia menghargai alamnya, dan ini adalah bermacam-macam. Dan kita sebagai guru ketika pendidikan, karena pendidikan tadi kata kuncinya adalah perubahan, maka kita harus mengingat sangat dalam tentang bagaimana kita menghargai keberagaman. Keberagaman yang di sini dimaksudkan juga banyak halnya. Selain keberagaman yang tadi lingkungan alam, juga keberagaman anak-anak kita di kelas. Anak-anak kita sejatinya itu beragam di kelas karena mereka dibesarkan oleh keluarga yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda. Jadi ketika datang ke sekolah ini berkumpul ya. Ya, keluarganya yang mungkin dibesarkan dengan lemah lembut, dibesarkan dengan dengan target yang besar oleh orang tuanya, misalkan datang ke sekolah, dan ini adalah cerminan daripada pendekatan kita terhadap konsentris tadi. Kita harus menghargai mereka, dan pengetahuan mereka pun sejatinya tidak sama gitu. Mereka memiliki pengetahuan yang berbeda. Jadi inilah tantangan tersendiri bagi seorang guru yang perlu memahami bahwa konsentris, menghargai keberagaman itu dengan cara kita ya barangkali bisa menyesuaikan pembelajaran kita dengan berdiferensiasi atau dengan metode-metode lain sehingga anak-anak kita tetap kita manusiakan gitu ya. Artinya mereka tetap berada di porosnya sehingga mereka sampai kepada kesuksesan. Kemudian mengingat tadi yang konsentris, maka di Bapak Iwan Sahril juga mengatakan, beliau mengibaratkan seorang guru itu kan seperti petani ya. Jadi petani dia menanam, ada jagung dia tanam, ada padi, ada kacang-kacangan dan lain sebagainya. Jadi ya Bapak Iwan Sahril mengatakan kalau kita menanam padi ya jangan kita gunakan ilmu menanam jagung untuk membesarkan padinya, karena nanti padinya nggak akan jadi gitu. Tapi kita gunakan ilmu menanam padi ya. Demikian juga dengan jagung gitu. Ketika kita menanam jagung, maka kita gunakan ilmu menanam jagung, bukan menanam kacang gitu. Karena nanti jagung ini nggak akan menjadi jagung yang seutuhnya. Nah, inilah pekerjaan yang menantang bagi seorang guru, di mana keberagaman itu diakomodir ya, dipoles demikian rupa yang tadi kita katakan, mungkin bisa pendekatan dengan pembelajaran yang berbentuk diferensiasi. Yang tadi sudah kita katakan, pertama adalah kodrat keadaan, kemudian adanya prinsip perubahan, kemudian yang ketiga itu adalah apa yang berubah. Gitu ya, ada tiga ya. Ada apa yang berubah? Yang berubah itu menurut Ki Hajar Dewantara, sesuai yang kita koneksikan dengan zaman sekarang, itu adalah budi ya. Budi pekerti ya. Asal katanya secara etimologi, kalau misalkan budi ya, ini adalah cipta, rasa, dan karsa gitu kan. Jadi anak-anak kita itu harus memiliki budi pekerti. Budi pekerti, budi yang tadi cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Pekerti itu adalah karakter. Jadi dari semua proses yang tadi kita ucapkan, yang kita sebutkan, itu nanti muaranya kepada budi pekerti. Budi pekerti yang tadi kita maksudkan adalah anak-anak kita mampu memiliki pemikiran, ya budi ya, cipta. Dia mampu menciptakan, memikirkan sesuatu tentang suatu masalah yang dia hadapi. Kemudian karsa, kemudian juga memiliki rasa, kepekaan terhadap lingkungan dia. Nah, dari ketiga ini, maka disatukan menjadi pekerti. Pekerti itu adalah mengarahnya kepada akhlak, kepada perilaku. Jadi tidak hanya mengolah isi kepalanya, tetapi juga perilakunya perilaku yang positif. Perilaku bagaimana menghargai lingkungan sekitar dia, bagaimana menghargai orang tua dia, bagaimana menghargai guru dia, bagaimana menghargai bangsa dan negaranya,
sehingga terbentuklah karakter yang kuat. Inilah simbol daripada tujuan utama dari proses pendidikan yang Ki Hajar Dewantara inginkan. Jadi muncullah budi pekerti yang positif terhadap anak-anak kita di kemudian hari. Baik, Bapak Ibu guru penggerak yang sangat luar biasa, saya kira hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan terhadap apa yang saya pahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tetapi saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan hanya bisa jadi ini jauh dari apa yang Bapak Ibu pahami. Oleh karenanya saya berharap ada semacam masukan, ada semacam kritikan sehingga ada perbaikan untuk saya di masa yang akan datang. Karena memang sejatinya belajar atau kita melakukan pembelajaran, jangan pernah takut untuk melakukan kesalahan dalam hal yang positif, tetapi kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Maaf kalau ada kesalahan, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.